Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik lagi video ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi binary bot bersama saya Kokoriko. Oke, kali ini kita akan belajar bot binary, membuat bot binary higher lower ya teman-teman ya. Higher lower based on RSI. Jadi kita akan buat robot binary higher lower tapi dengan melihat nilai RSI. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, RSI itu relative strength index ya. Relative strength index itu Oke, kita langsung lihat aja ya. Teman-teman bisa buka chart itu di sini. Di sini, ini saya sudah setting volatility 100 ya sebagai contoh ya. Di sini volatility 100 tick, oke. Indikator, teman-teman ketikkan RSI. Nah, di sini ada relative strength index, diklik. Nah, aktif di sini. Defaultnya adalah 14 teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ganti di sininya ya, periodenya ya. Kita pakai defaultnya aja ya. RSI 14. Nah, teman-teman lihat di bawah ini. Dan ada kotak hitam di sini. Ini adalah nilai RSI yang sekarang, teman-teman. Ya. Nah, ini ada 49, 44, 39. Nah, RSI ini biasanya dipakai buat oversold sama overbought. Oke, tapi kali ini kita akan pakai RSI nilai level 50-nya. Yang tadi overbought oversold itu biasanya pakai nilai level 20 sama 80. Nih, makanya di defaultnya ada 20 sama 80. Tapi kali ini kita akan pakai trik batas garis 50-nya. Jika RSI-nya pada saat tick itu di atas 50, dia akan buka higher. Di bawah 50, dia akan buka lower. Sesimpel itu ya, teman-teman ya. Jadi ini contoh kasus. Sekali lagi, dalam setiap video saya ingatkan, saya tidak merekomendasikan atau tidak menyarankan suatu rule. Oke, tapi jika teman-teman punya rule dan rule-nya prinsipnya seperti ini, teman-teman bisa buat kodenya sendiri dengan cara yang seperti yang akan saya jelaskan. Jadi teman-teman nangkep ya. Saya tidak menyarankan rule ini, tapi jika teman-teman punya rule yang mirip seperti ini dan bisa diaplikasikan dengan cara kode seperti ini ya silakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini misalkan 3745, berarti kan masih di bawah 50, artinya dia buka lower. Oke, higher lower itu butuh offset. Nah, teman-teman silakan ke Smart Trader. Saya biasa ingin cari barrier offsetnya dulu yang pas nih. Nih ya, di sini samakan marketnya tadi volatility 100 ini, rubah jadi higher lower. Ya, durationnya minimal 5 tick ya, rubah ya, pakai 5 tick. Nanti kita akan pakai 5 tick juga di robotnya. Stacknya rubah 1 misalnya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini kan plus. Saya biasa kalau plus itu lower. Kebanyakan teman-teman juga begitu sih. Karena lebih aman ya. Karena lebih aman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat returnnya 15%, teman-teman. Ya, teman-teman silakan sesuaikan ini. Misalnya saya mau 10% ya. Ini bariernya dinaikkan, artinya makin jauh, makin menjauh. Misalnya 8 berapa? 14%, 9, 11%. Oke, 9,5 mungkin. 9%. Oke, 9 saya turunin karena kan maunya 10%-an ya. 9,3 misalnya. Oke, 9,3 ya. 9,3 teman-teman. Jadi cara mendapatkan barrier offsetnya teman-teman harus cari di Smart Trader aja yang paling mudah. Oke. Volatility 100, barrier offsetnya 9,3. Oke. Di sini saya catat dulu ya. Higher lower, barrier offsetnya 0,9 berapa tadi? 9,3 ya. 9,3. Ini plus minus ya teman-teman ya. Kalau higher ya minus 9,3, kalau lower ya plus 9,3. Tadi higher lowernya based on RSI 14. Nah, RSI 14 itu periode defaultnya RSI. Jadi silakan teman-teman bereksperimen, mungkin bisa ganti 21, 28, 36 begitu ya. Oke. Nah, teman-teman udah paham ya RSI semudah ini ya. Lihat RSI-nya di sini, nilainya ini. Nah, tapi di bot bagaimana cara mendapatkan nilai RSI? Nah, RSI itu adalah salah satu apa ya? Indikator yang sudah disediakan di dalam platform binary.bot. Jadi teman-teman tinggal pakai. Ticknya kita pakai 5 tick ya. Kita pakai 5 tick.
rubah dulu ini jadi higher lower nih teman-teman. Higher lower. Ya ini dua-duanya ya bot ya, higher lower. Oke. Blok 3-nya dihapus. Barrier offsetnya fix atau adaptif? Adaptif, karena kan bisa plus 9,3 atau minus 9,3, benar ya teman-teman ya. Makanya itu kita buat di sini, di blok 1 di sini ya, di blok 1 kita buat dulu variabel buat nampung nilai RSI-nya ya. Misalnya nama variabelnya RSI aja, set RSI. Nah, cara ngambil indikator RSI di platform ini teman-teman di binary, terus indicators ke RSI yang ini ya. RSI yang ini kalau teman-teman lihat di advance ini ada RSI array. Nah, bedanya apa? RSI yang di sini yang nggak tanpa array artinya dia ngambil nilai paling terakhir terbaru satu, cukup satu nilai. Tapi kalau teman-teman butuh beberapa nilai array, array itu kan membentuk garis RSI gitu ya, pakai yang RSI array. Karena kita cuma butuh satu yang paling terakhir, kita pakai RSI yang non array gitu ya. Nah, input listnya apa? Kalau teman-teman lihat di sini, ini input listnya apa? Ini satu tick, berarti pakai tick teman-teman. Kalau teman-teman 1 menit, berarti input tick, inputnya adalah candle 1 menit. Nah, karena kita pakai tick, ini di sini tick, dia masih loading ya. Nih, tick itu ambil dari sini ya, tick analysis. Ini tick list teman-teman. Tick list masukin di sini input listnya. Periodenya berapa? Defaultnya 14. Default yang di sini ya, di chart ini ya. Oke. Ini masih retrieving chart data. Oke. Saya ingin tampilkan nilai RSI-nya deh. Biasanya pengen cek di atas 50 atau di bawah 50 gitu ya. Create get RSI. Oh, biar jelas saya tambahin ini deh. Ini ya, RSI titik 2. Oke. Nah, lalu kita buat percabangan ya teman-teman. Jika nilai RSI ini di atas 50 ya, di atas 50, jika nilai RSI di atas 50, maka saya set di sini durationnya 5, USD-nya 1. Nah, ini belum ada marti ya. Offsetnya, oh, kita tambahkan ini teman-teman, komennya ya, perintahnya, komen set perintahnya itu di atas 50 higher. Oke. Kalau higher 9,3 tapi offsetnya minus teman-teman. Nah, higher lebih tinggi daripada minus 9,3 gitu ya. Ini rubah lagi 9,3. Oke. Else, jadi kalau lebih kecil daripada 50 atau sama dengan 50, saya mau komennya itu lower. Yang ininya diduplikat aja, taruh di sini. Nah, ticknya T5, USD-nya kita belum ada, belum ada martingale ya maksudnya. Offsetnya plus teman-teman, karena lower ya, lower 9,3 di sini. Ini berubah terus. Nah, teman-teman ganti aja lagi 9,3 atau buat variabel boleh. Nah, di percabangan ini kan di blok 2. Blok 2 harus tahu si robot buka higher atau lower. Kita lihat komennya teman-teman, perintah sebelumnya. Nih. Jika komennya sama dengan yang ini, saya copy aja higher, ya purchase higher. Else,
Kalau nggak higher ya pasti purchase lower. Purchase lower. Oke, sesimpel ini teman-teman. RSI-nya higher lower RSI based on RSI 14 ya. Sekarang kita tambahkan martingale. Martingale multiplier initial stake lalu stake. Oke, stake ini pasti taruh di sini, di USD sini dan di sini. Set initial stake misalnya 1, martingale multipliernya. Nah, tadi profitnya kan 10% ya, hampir sama kayak diverse ya. Oke, saya pakai 11 ya martingale multipliernya. Duplicate lagi, jangan lupa stake. Ini harusnya teman-teman yang ngikutin setiap hari harusnya udah hafal nih cara membuat martingale di bot binary. Jika win, lalu tambahkan else-nya, artinya jika loss gitu ya. Copy aja dari atas ini. Lalu jika loss, maka perkalian dengan martingale. Stack. Ini martingale multiplier, rubah jadi kali di sini. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Kita running ya. Jadi di bawah ini akan dinotifikasi nilai RSI-nya berapa. Kalau di atas 50 dia buka higher, kalau di bawah 50 atau sama dengan 50 dia buka lower. Gitu. Barrier offsetnya 9,3 dari mana? Nah, dari testing sendiri di sini teman-teman. 9,3 karena saya ingin returnnya 10%. Kalau teman-teman mau 20%, silakan ini digonta-ganti ya, atau 5%. Semakin kecil profitnya, semakin besar persentase kemungkinan winnya. Tapi semakin besar profitnya, semakin kecil kemungkinan winnya, gitu teman-teman. RSI 37, dia buka lower, iya put di sini, benar ya, put. Barriernya plus 9,3, betul. Ini sekitar 10%, ya 10%, karena kita udah testing di sini ya tadi ya. 9,3, ininya 10%, returnnya profit. Oke. Nah, teman-teman harus bedakan dua hal ya. Di binary bot itu ada return profit, persentase return profit, dan probabilitas winnya. Jadi biasanya ini berbanding terbalik teman-teman. Jika kontraknya semakin mudah, artinya probabilitas winnya semakin besar, tapi return profitnya semakin kecil, karena kan mudah. Oke. Kalau kebaliknya, probabilitas kontraknya semakin sulit gitu ya, maka probabilitas winnya semakin kecil, tapi return profitnya atau rewardnya semakin besar karena susah gitu ya. Oke, ini martingnya juga udah jalan ya teman-teman ya di sini. Oke, kita cek di lognya. RSI 37 lower, oke. 42 lower, 39 lower. Nah, ini 57 higher. Ya benar ya. Di atas 50 higher, di bawah atau sama dengan 50, di bawah 50 atau sama dengan 50 lower. Tuh. 60 higher. Oke, rule-nya sudah jalan. Sudah tepat seperti yang kita rencanakan di sini. Higher lower based on RSI 14. Martingale juga udah jalan. Oke, kita akan save, kita akan testing di EasyV 1.0. Misalnya apa ya? Higher lower based on RSI ya. Higher lower based on RSI. RSI 14-nya saya nggak tulis soalnya teman-teman bisa ganti ya RSI 14 itu. Silakan ganti. Nah, di sini saya set martingale multiplier 1, saya klik EasyV-nya. Saya pisahkan window-nya. Di sini dibersihkan. Ini masih robot yang kemarin.
Kita load robot yang tadi higher lower based on RSI. Oke, klik lagi EasyV-nya. Oke, dirapikan. Saya setting L aja ya, 1 ya. Jadi begitu loss sekali, dia pindah ke master. Ya, sebelah kiri slave, sebelah kanan master. Oke, kenapa saya membiasakan pakai apa nih? EasyV ya, karena kebiasaan aja teman-teman. Karena kebiasaan lebih aman. Bukan paling aman ya teman-teman ya, lebih aman. Lebih aman daripada tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Kalau rule-nya bisa diterapkan di EasyWorm, EasyPola ya. Saya biasanya pakai EasyWorm, EasyPola langsung karena di situ sudah ada virtual loss-nya langsung, virtual loss bawaan. Tapi kalau rule-rule yang nggak bisa diterapkan di EasyTools, EasyWorm, EasyPola dan EasyTwin sebagainya, silakan buat robotnya, tapi dilengkapi dengan EasyV runningnya. Karena teman-teman nggak akan pernah tahu loss berturut-turut yang akan terjadi. Percayalah teman-teman, kita nggak akan pernah tahu loss berturut yang akan terjadi. Oke, jadi intinya EasyV ini adalah mengurangi level loss berturut-turut. Contohnya kayak gini. Di saat win ini, masternya tetap diam. Oke, dia nggak win nggak loss. Oke, hal ini lebih aman daripada duck dick duck dware. Artinya teman-teman dari awal itu, misalnya loss pertama itu udah di master. Misalnya akan terjadi, misalnya totalnya ntar akan terjadi 4 ya, kita nggak tahu ya. Teman-teman udah merasakan 1 di master, 2 di master, 3 di master, 4 di master. Itu duck dick duck dware-nya, bagi yang sering merasakan atau pernah merasakan pasti tahu rasanya. Nah, andai kata saya pakai L, loss di sini, loss 1, L1 di slave, misalnya terjadi lagi 4 pada kasus tadi ya, yang tidak menggunakan EasyV atau virtual loss akan merasakan 4 kali. Tapi saya yang menggunakan virtual loss hanya merasakan 3 kali. Loss pertama di slave, pindah ke real, loss 1, loss 2, loss 3. Ketar-ketir gak? Ketar-ketir juga, duck dick dware juga, tapi akan lebih ketar-ketir kalau tidak menggunakan virtual loss. Itu percayalah teman-teman. Nah, ini contohnya 1 loss di sini ya. Loss di sini dia pindah ke sini. Tadi RSI-nya di bawah 50, dia buka put di sini ya. Dia buka put. Oh ya, teman-teman silakan lihat notifikasinya ya. Kalau di bawah 50 dia put, kalau di atas 50 dia call. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Di master dia buka posisi dan langsung win. Sebenarnya win ini langsung enggak. Sebenarnya dia harusnya merasakan 1 kali loss, tapi 1 kali loss ini dikorbankan atau ditumbalkan di slave. Ya. Di slave. Lalu win-win yang ini nggak akan dirasakan oleh master dong, tidak akan teman-teman. Oke, termasuk loss yang ini juga tidak akan dirasakan. Oke, jadi konsekuensinya itu teman-teman lebih memilih merasakan ini tapi juga merasakan ini, atau saya lebih memilih tidak merasakan ini tapi saya juga tidak merasakan ini, yang loss pertama ini gitu. Itu kalau saya lebih milih yang pertama ya. Lebih milih yang kedua yang pakai slave, pakai virtual loss, karena lebih aman. Tapi bukan paling aman ya teman-teman ya. Intinya di saat yang lainnya mungkin sudah 6 kali loss berturut-turut, mungkin di saya baru 3 atau 4. Tergantung teman-teman di sini pasang L-nya berapa. Gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan EasyV, berlangganan EasyV, pasti tahu ya yang saya maksud ya. Nah, pasti sudah merasakan fungsinya, oke ya. Dan pasti sudah tahu bukan paling aman, tapi akan lebih aman, gitu. Oke, dan di sini higher lowernya udah jalan, EasyV-nya juga udah jalan. Oke, ini kita biarin aja running ya. Jadi kita hari ini sudah membuat robot higher lower berdasarkan RSI 14. Cuma kalau teman-teman ganti periodenya silakan.
dengan barrier offset plus 9,3. Nah, saya review ya. 9,3 dapat dari Smart Trader ini. Dicari tadi 10%. Kalau misalnya saya 10 barrier offsetnya berapa di sini? Ternyata 8%. Ya kalau teman-teman mau 8% pakai 10 barrier offsetnya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya mau 20%, coba rubah jadi misalnya 7 berapa? Belum berubah nih. 19%. 6,5 misalnya barrier offsetnya. 21%. Nah, cari lagi 6,7, 6,8. Nah, di antara itu dapat 20%. Setelah dapat barrier offsetnya, teman-teman buat robotnya kayak gini, ya. Tuh, RSI-nya nilainya berapa? Lalu ditampilkan, lalu dicek. Jika lebih besar 50, jika kurang 50, higher atau lower. Dengan bantuan komen ya, akan lebih mudah, gitu ya. Ini ada bot ini juga sudah dilengkapi dengan martingale-nya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian. Silakan dimodifikasi ya, silakan diimprovisasi juga apa yang kurang, apa yang teman-teman butuh. Kita sudah berhasil membuat higher lower based on RSI 14. Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih sudah belajar bot binary lagi bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya besok jam 7 malam. Oke, teman-teman, salam sehat, salam sukses, amin. Nah, ini ada lossnya lagi nih, teman-teman. Satu, dia pindah ke master. Nah, dia pindah ke master. Nah, di master hanya merasakan win-nya aja. Tapi kalau ada loss kedua, dia tetap merasakan loss yang loss pertama sebenarnya dia. Gitu ya, teman-teman. Oke, thank you. Ciao.